Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum kita dengan metode daring ya, seperti kemarin. Nah, sekarang kita lanjut mengenai Helmin ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik Helmin, yang protozoa kemarin ada pertanyaan. Mengenai topik protozoa yang kemarin ada pertanyaan. Gambarnya itu, Bu. Kenapa gambarnya? Ada beberapa yang nggak itu di PPT, Bu. Kayak misalnya kenapa? Yang mana? Sebentar, Bu. Cari dulu, Bu. Mungkin yang lain dulu sambil menunggu temannya. Yang lain ada yang mau bertanya mengenai protozoa? Yang Entamuba histolytica di dalam larutan eosin, Bu. Kan ada katanya intinya tidak tampak sama ekstoplasmanya tidak tampak kan, Bu. Tapi kemarin rasanya gambarnya tuh intinya nampak semua, Bu. Oh, ini kita pakai apa nih? Yang ini pakai trikrom ini ya, warnanya trikrom. Iya, Bu. Nah, jadi yang ditanyakan apa? Yang pakai eosin, Bu. Pakai eosin, yang ini pakai lugol ini ya. Ini trikrom. Yang kuning. Ini juga ini pakai lugol. Nah, ini juga lugol ini. Nah, ada kita yang pakai eosin. Berarti nggak usah aja bikin, Bu, yang pakai eosin ya. Oh, bisa searching di internet coba. Ya. Ini semua ini pakai trikrom ini pewarnanya yang di sini. Nah, di slide Ibu enggak ada yang apa, yang pakai eosin. Maksudnya untuk mengisi di apa? Di buku panduan? Iya, Bu. Oh ya, coba ini kalau apa? Bentuknya sebenarnya hampir sama, cuman tentu dia dasarnya merah ya, karena eosin kan merah. Coba cari nanti googling ya. Gimana iya, contoh. Yang lain ada pertanyaan? Oke, Bu. Ya. Nah, oke, kalau tidak ada kita masuk ke topik Helmin ya. Jadi Helmin itu kan pembagiannya terdiri ada 3 kelompok kan, ada nematoda, ada trematoda, dan ada cestoda. Sekarang kita bahas nematoda yang soil transmitted helmin ya. Spesies pertama itu adalah Ascaris lumbricoides. Jadi ini merupakan cacing nematoda yang ukurannya paling besar ya. Bentuknya bulat, panjang, silindris. Nah, panjangnya yang jantan mencapai 15 sampai 31 cm. Sementara yang betina ukurannya lebih besar itu 20 sampai 35 cm ya. Kita lihat gambarnya ini ya. Nah, ini adalah yang besar, ini yang betina. Ini adalah yang jantan. Jadi kita membedakan yang betina dan yang jantan. Pertama ukurannya. Yang betina lebih besar dibandingkan yang jantan. Kemudian lihat ekornya, ya. Ini ekornya. Kalau yang jantan ekornya melingkar, ya. Nih. Sementara yang betina ekornya lurus, ya. Nah, kemudian juga yang cacing betina dia punya yang disebut dengan cincin kopulasi. Ini dia ya. Jadi dia lebih terlihat lebih seperti cincin ya pada sepertiga anterior panjang badannya. Ini kan depannya, ini sepertiga anterior. Nah, di sini nampak nanti ada disebut dengan cincin kopulasi ya. Nah, itu membedakan yang jantan dan yang betina dari cacing Ascaris lumbricoides. Jadi pokoknya yang paling besar itu adalah Ascaris. Nah, ini telurnya. Telur Ascaris lumbricoides ada beberapa bentuk yang dapat ditemui ya. Yang pertama telur yang dibuahi yang corticate ya.
Jadi secara umum telur askaris ini bentuknya lonjong, ya, dindingnya tebal. Dindingnya ini terdiri dari lapisan luarnya disebut dengan lapisan albuminoid, kemudian ada lapisan dalamnya yang hialin, ya. Isinya ini adalah embrio, ya, yang belum membelah, ya. Nah, ini kalau pada yang kortiket, dia masih mempunyai lapisan albuminoid. Ini yang seperti bergerigi-gerigi di luarnya, ini seperti ini, ya. Nah, kalau yang ada satu lagi telur dibuahi yang dekortiket. Yang dekortiket dia telah kehilangan lapisan albuminoidnya. Jadi yang gerigi-geriginya ini tidak ada lagi. Nah, ini yang dekortiket, ini yang kortiket, ya. Lihat bedanya, ya. Kemudian yang satu lagi ada telur yang tidak dibuahi atau unfertilized, ya. Nah, yang tidak dibuahi ini bentuknya biasanya lebih lonjong, ya, lebih panjang. Ukurannya 90 kali 40 mikron. Nah, isinya ini biasanya hanya granul-granul aja, ya. Isinya granul-granul. Nah, ini jadi tadi ini adalah telur askaris yang dibuahi yang kortiket. Ini telur yang dibuahi yang dekortiket, ini telur yang tidak dibuahi. Ini telur dibuahi yang kortiket, ya. Nah, kemudian spesies berikutnya adalah Trichuris trichiura. Jadi sesuai dengan namanya disebut juga dia cacing cambuk. Jadi bentuknya seperti cambuk, ya. Jadi bagian yang halus ini adalah bagian anteriornya. Nah, bagian yang lebih besar ini adalah bagian posteriornya, ya. Jadi membedakan cacing jantan dan cacing betina pada dasarnya sama. Itu adalah cacing betina itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan cacing jantan, ya. Cacing betina ini kurang lebih 5 cm, sementara cacing jantan kurang lebih 4 cm. Kemudian perhatikan ekornya, sama seperti askaris tadi. Yang cacing betina ekornya lurus, sementara yang cacing jantan ekornya melingkar dan mempunyai spikulum. Jadi ini dia, kalau kita lihat bentuknya seperti ini, ya. Ini adalah cacing yang askaris yang betina. Ini adalah cacing askaris trichuris yang betina. Ini cacing trichuris yang jantan. Ini bentuk telurnya. Telur Trichuris trichiura ini khas, ya. Bentuknya seperti tempayan atau seperti nampan. Ujung-ujungnya ini ada kutub yang warnanya lebih pucat atau lebih bening, ya. Nah, isi telurnya ini bisa embrio, ya. Jadi ini adalah telur trichuris. Kalau kita lihat di bawah mikroskop dengan pewarnaan gold ini bentuknya, ya. Nah, kemudian kita masuk ke cacing tambang. Cacing tambang itu kan ada 2 spesies. Pertama Necator americanus, yang kedua Ankylostoma duodenale. Ini adalah cacing dewasa dari Necator americanus. Ya, bentuknya bulat lonjong, silindris, kemudian badannya melengkung seperti huruf S. Jadi jangan bayangkan huruf S seperti ini, ya. Nah, bukan, ini S-nya yang anteriornya ini sedikit aja, kemudian ininya lebih besar seperti ini, ya. Ini kalau kita ikutin, ya, seperti huruf S, ya. Nah, ini adalah Necator americanus. Membedakan jantan dan betina sama seperti tadi. Ini adalah yang betina. Betina itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan yang jantan. Kemudian juga ekornya yang betina runcing, sementara yang jantan dia punya bursa kopulacris, ya. Ini Ankylostoma duodenale. Bedakan dengan yang tadi, ini bentuknya seperti huruf C, ya. Kalau tadi Necator americanus seperti huruf S, Ankylostoma seperti huruf C. Membedakan jantan dan betina sama dengan yang tadi, yang betina lebih besar dibandingkan dengan yang jantan. Nah, kemudian yang betina ekornya runcing, sementara yang jantan ekornya punya bursa kopulacris, sama dengan yang tadi Necator americanus. Nah, ini telurnya, telur cacing tambang, tidak bisa kita bedakan apakah ini telur Necator americanus atau telur Ankylostoma duodenale. Kita hanya bisa bilang ini adalah telur cacing tambang. Nah, kalau mau membedakan spesiesnya, kita lakukan pemeriksaan yang lain, yaitu yang disebut dengan Diakan Harada Mori, ya. Nah, ini telurnya bentuknya bulat lonjong, ukurannya kurang lebih 60 kali 40 mikron, dindingnya tipis,
transparan, kemudian isinya ini ada, kalau dihitung ada 4-8 sel. Ini yang sudah jadi embrio. Nah ini kalau kita lihat di bawah mikroskop, di bawah larutan eosin, nah yang bertanya tadi larutan eosin, nah kalau dia eosin pasti kelihatan seperti ini ya, latarnya merah. Nah ini nampak telurnya di sini ya. Nah ini dengan lugol ya. Nah ini nampak telurnya lonjong, dindingnya tipis, ada bagian yang transparan ya. Nah ini adalah telur dari cacing tambang. Ini cacing tambang, dia akan ingat lagi siklus hidupnya di dalam tanah, di tanah setelah dia feses keluar, kan di dalam feses ada telur, nanti telur berkontak dengan tanah, di tanah dia akan berubah menjadi larva rhabditiform, kemudian akan berubah menjadi larva filariform. Nah, larva rhabditiform itu kira-kira bentuknya seperti ini, ya. Nah, membedakan larva rhabditiform dan larva filariform, kalau larva rhabditiform itu biasanya dia lebih gemuk ya dibandingkan dengan larva filariform, dan larva rhabditiform dia ada mulutnya masih terbuka. Kalau pada larva filariform mulutnya tertutup ya. Nah, ini untuk larva rhabditiform kita perhatikan mulutnya. Mulutnya ini adalah sempit dan panjang. Ini nanti membedakan dengan mulut dari larva rhabditiform Strongyloides stercoralis ya. Kemudian dia ada esofagus. Esofagus ini letaknya sepertiga dari panjang badannya. Ya, kalau di sini kita lihat ini dia esofagusnya. Ya. Kemudian ini larva filariform cacing tambang. Jadi tadi dia lebih halus, lebih kurus dibandingkan yang larva rhabditiform. Dan kemudian ini kalau diperhatikan di sini diperbesar ini mulutnya tertutup. Ya. Nah, kemudian perhatikan lagi ekornya. Ekornya itu adalah runcing ya untuk cacing tambang. Nah, kemudian spesies yang termasuk STH yang terakhir adalah Strongyloides stercoralis ya. Nah, mungkin masih ingat siklus hidupnya. Kita ketemu di dalam feses itu kita tidak ketemu telurnya, tapi kita ketemu larva rhabditiform, atau kalau fesesnya tidak segar bisa ketemu larva filariform. Nah, ini adalah bentuk larva filariform dari Strongyloides stercoralis ya. Nah, ini bentuknya halus ya, kurus. Kemudian esofagusnya ini setengah panjang badan ya. Kalau tadi yang larva cacing tambang esofagusnya seperempat panjang badan ya. Ini dia ya, larva filariform. Ini yang larva rhabditiform cacing tambang, esofagusnya sepertiga. Kalau filariform, esofagusnya seperempat panjang badan. Filariform SS, esofagusnya setengah panjang badan. Nah, kemudian perlu diperhatikan lagi ekornya, itu untuk membedakan dengan larva filariform cacing tambang. Pada SS, ekornya itu bercabang atau tumpul ya. Nah, kemudian larva rhabditiform SS atau Strongyloides stercoralis itu untuk membedakan dengan larva rhabditiform cacing tambang, perhatikan mulutnya. Ya, kalau pada rhabditiform SS mulutnya itu lebar dan pendek. Ya. Nah, esofagusnya sama sepertiga panjang badan. Nah, ini kalau kita mau membedakan larva rhabditiform cacing tambang dan SS, kita lihat mulutnya. Ya, ini adalah larva rhabditiform dari cacing tambang. Ini mulutnya, ini ya. Nah, mulutnya ini adalah lebih sempit dan panjang. Sementara larva rhabditiform SS ini mulutnya hanya sampai di sini ya. Tapi dia lebih lebar dan dia pendek. Kemudian untuk membedakan larva filariform cacing tambang dan SS, perhatikan ekornya. Kalau larva filariform cacing tambang ini ekornya runcing ya, sementara larva filariform SS ekornya tumpul atau bercabang hasilnya. Oke. Kemudian kita masuk ke nematoda yang non STH. Di sini ada 2 spesies, adalah Oxyuris vermicularis dan Trichinella spiralis. Untuk Oxyuris vermicularis kita lihat ini cacing dewasanya. Ini disebut juga dengan cacing kremi ya. Nah, ukurannya kecil, dia berwarna putih. Maaf ya. Nah, ini cacing betina rata-rata juga
lebih besar dibandingkan dengan cacing jantan. Ukurannya panjangnya sampai 13 mm. Cacing jantan biasanya 5 mm atau setengah senti ya. Kalau kita lihat lagi, membedakannya lihat juga ekornya. Kalau cacing betina ekornya lurus dan runcing, cacing jantan ekornya melingkar. Bentuknya seperti tanda tanya. Nah, khas dari Oxyuris vermicularis ini dengan spesies lain kita perhatikan kepalanya. Pada bagian anteriornya itu ada namanya cephalic ale ya. Nah, ini kalau dilihat di bawah mikroskop, tapi ini tidak jelas ya. Di sini ada bentuk tipis transparan ya seperti ular kobra, ingat. Nah ini ya, kalau di bawah mikroskop kita putar mikrometernya nanti kelihatan di sini nih. Ini yang disebut dengan cephalic ale ya. Nah ini adalah cacing betina. Jadi dilihat ini adalah ekornya runcing ya. Kalau cacing betinanya grafit, nah di sini nih kita lihat ini penuh dengan telur ini ya di dalam uterusnya ini. Ini cacing jantan. Jadi pada anteriornya juga terdapat cephalic ale, ekornya melingkar. Nah, cacing jantan ini biasanya jarang kita temukan. Kenapa jarang? Karena cacing jantan ini setelah dia kopulasi, dia akan langsung mati ya. Jadi biasanya yang sering ketemu adalah cacing betina. Ini telurnya kita periksa dari hasil pemeriksaan anal swab ya. Ini bentuknya ukurannya 50 sampai 60 mikron. Bentuknya asimetris. Ada sisi yang datar, ada sisi yang lebih cembung ya. Dindingnya juga tipis dan juga transparan ya. Nah, ini ya. Ini adalah telur dari cacing kremi atau Oxyuris vermicularis. Telurnya berisi larva. Kemudian non-STH yang lain adalah Trichinella spiralis. Nah, beda dengan yang tadi, ini dia cacingnya ini akan menyebabkan kelainan, dia akan membentuk kista di jaringan nanti ya. Nah, ini kita membedakan yang betina dan yang jantan. Kalau cacing jantan, ukurannya sama rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan cacing betina, ya. Anterior pulpa, kita lihat ini ekornya aja ya, membedakan cacing jantan dan betina. Jadi ukurannya ini yang betina, ini yang jantan lebih kecil, kemudian perhatikan ekornya ya. Ini adalah Trichinella spiralis tadi. Nah, ini kalau kita ketemu, kita lihat dia membentuk kista pada otot lurik atau otot rangka ya, yang larvanya. Nah, ini adalah bentuk larvanya di dalam kista di otot lurik ya. Nah, jadi ini adalah otot lurik. Nah, ini larvanya. Jadi satu kista biasanya berisi satu larva ya. Nah, kemudian biasanya arah kistanya ini sejajar dengan serat longitudinal otot. Ini kan, ini serat longitudinal otot, kistanya sejajar. Nah, ini yang lain lagi sama juga Trichinella spiralis, larvanya di dalam kista yang terdapat di otot lurik. Ya. Ini ya. Ini selanjutnya kita masuk ke trematoda. Nah, ingat lagi pembagiannya, trematoda ada trematoda hati, trematoda darah, kemudian ada trematoda paru, ada trematoda apalagi hati, darah, paru, dan usus ya. Nah, ini tidak semuanya dijelaskan praktikum, mungkin hanya beberapa spesies yang penting ya. Untuk ini trematoda hati kita jelaskan fasciola hepatica. Ini schistosoma ini termasuk trematoda apa nih? Schistosoma mansoni, japonicus. Darah, Bu. Darah ya. Jadi schistosoma mansoni, schistosoma japonicum, satu lagi ada schistosoma hematobium ya. Nah, ini salah slide-nya ya. Taenia saginata itu termasuk apa? Kelompok apa? Cestoda ya, bukan trematoda. Cestoda. Ya, nanti diperbaiki nih salah nih ya. Berarti Taenia saginata itu masuk ke dalam cestoda ya. Nah, ini kita lihat dulu fasciola hepatica. Trematoda ini disebut juga dengan cacing apa? Cacing ikan. Cacing? Bukan.
Nah, yang cacing pita apa? Cestoda, cacing pita. Kalau trematoda disebut juga cacing daun. Nah, semuanya trematoda dan cestoda itu termasuk cacing pipih ya. Nematoda tadi cacing gilik. Nah, cuma kalau trematoda disebut cacing daun, cestoda disebut dengan cacing pita. Jadi bentuknya seperti ini ya, kira-kira seperti daun. Jadi Fasciola hepatica ini pada trematoda ini dia ada oral sucker atau disebut dengan batil isak oral, kemudian ada ventral sucker ya. Nah, pada Fasciola hepatica oral suckernya ini lebih kecil dibandingkan dengan ventral suckernya. Kemudian dia ada punya seperti bahu ya, sini ya. Nah, ini dia di apa? Di sampingnya ini adalah sekum ya. Sekumnya bercabang-cabang ya. Sekumnya bercabang-cabang. Di sini ada ovariumnya, ini uterusnya ya. Nah, kemudian testisnya mana di sini? Jelas ya. Nah, ini adalah Fasciola hepatica. Testisnya ada 2 buah bercabang banyak. Nah, di sini dia testisnya ya, di bercabang-cabang ya. Ini telurnya, telur dari Fasciola hepatica. Bentuknya bulat lonjong ya. Kemudian dia ada operculum ya. Ini operculumnya. Ya, ini operculum ya. Besarnya 130 sampai 140 mikron kali 80 sampai 85 mikron ya. Kemudian ada skistosoma. Nah, skistosoma ini filosofinya dia adalah cacing yang setia ya, selalu bergandengan dengan pasangannya ya. Jadi biasanya kita ketemu cacing jantan dan cacing betinanya ini seperti berpelukan ya. Nah, ini adalah cacing yang jantan, cacing yang betina. Tetap yang jantan biasanya lebih kecil dibandingkan dengan yang betina ya. Ini oral suckernya, ini ventral suckernya ya, hampir sama. Ini kanalis gynecophorus, jadi di mana di sana dia terdapat pasangannya ya. Nah, ini telurnya. Bedakan, untuk membedakan telur skistosoma, kita lihat ada namanya apa? Kalau di skistosoma japonicum ada knop namanya ya. Nah, ini seperti ini, jadi ada tonjolan, tapi tonjolannya cenderung bulat ya, kita sebut dengan knop di luarnya. Kalau skistosoma mansoni, tonjolannya itu runcing seperti duri, tetapi letaknya di samping ya, di lateral. Kalau skistosoma hematobium juga runcing seperti duri, tapi dia di ujung telurnya, di kutubnya. Itu adalah skistosoma hematobium ya. Ini skistosoma japonicum punya knop, bentuknya relatif lebih bulat. Skistosoma mansoni ada duri, seperti duri di lateral. Skistosoma hematobium seperti duri juga di ujung atau di salah satu kutubnya. Nah, kemudian ini yang cestoda. Cestoda spesies yang penting adalah Taenia. Taenia ini ada 2, ada Taenia saginata dan Taenia solium. Nah, bagaimana membedakan Taenia saginata dan Taenia solium? Taenia saginata ini yang hidup di mana? Sapi atau babi? Sapi. Kalau Taenia solium? Babi. Nah, ini adalah Taenia saginata. Kita bedakan, nanti kita lihat proklotidnya Taenia solium ya. Taenia saginata ini ukuran lebarnya, ini ukuran panjang ya. Jadi panjangnya ini lebih besar dibandingkan lebarnya. Jadi proklotidnya itu lebih panjang ya. Nah, kemudian ini adalah genital pore-nya ya. Ini uterus. Nah, bisa kita hitung cabang-cabang uterusnya ini ya. Ada berapa? Biasanya yang saginata lebih banyak dibandingkan dengan yang solium. Nah, ini adalah Taenia solium ya. Nah, ini sepertinya ada kesalahan di gambar. Ini Taenia. Jadi kalau Taenia solium itu adalah proklotidnya pendek-pendek ya. Jadi
panjang dan lebarnya ini panjang, ini lebarnya hampir sama atau terkadang lebih pendek ya. Panjang ini lebih sedikit daripada lebarnya ya. Bentuk yang Taenia solium ya. Nah, ini Taenia saginata dia lebih ini ya, ini lebar, ini panjang. Dia lebih panjang proktotitnya. Kalau kita hitung cabang uterusnya ini, Taenia saginata dia lebih banyak. Ada 15 sampai 30 cabang uterusnya. Jadi ini uterusnya, kan ini sumbu tengahnya. Nah, cabang yang keluar dari sumbu tengahnya ini dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Sampai nanti ketemu 15 sampai 30. Untuk Taenia solium, cabang uterusnya ini lebih sedikit. Itu adalah 7 sampai 12 cabang uterus. Dan dia proktotipnya juga lebih pendek dibandingkan dengan yang Taenia saginata. Ya. Nah, ini selain helmin, kita juga akan bahas sedikit mengenai arthropoda atau masuk ke dalam entomologi ya. Nah, arthropoda ini yang penting ada beberapa spesies sebenarnya, tapi di sini slide-nya tidak lengkap ya. Nanti boleh dilengkapi di tugas praktikum ya. Ini adalah lalat kita sebut dengan Musca domestica atau lalat rumah ya, yang biasa terbang-terbang ya kan. Ini ada yang dewasanya, jadi dia mengalami metamorfosis nih ya, jadi dari telur menjadi larva, pupa, kemudian dewasa ya. Ini telurnya, ini bentuk larvanya, ini bentuk pupanya, ini bentuk dewasanya ya. Nah, ini adalah Sarcoptes cabeyi yang menyebabkan penyakit skabies ya. Nah, ini dia bentuknya, ini kepalanya, ini ada lengannya, ya, ini abdomennya, ini bristelnya ya. Ini dia. Kita lihat seperti ini. Ini adalah Sarcoptes cabeyi. Nah, nanti ada lagi arthropoda yang lain, itu adalah Pediculus humanus capitis. Siapa yang tahu apa itu? Lipas, Bu. Kutu, Bu. Kutu rambut. Kutu rambut ya. Nah, udah pernah lihat bentuknya seperti apa? Udah, Bu. Sudah, Bu. Yang di mikroskop belum, Bu. Ada pengalaman pribadi dengan Pediculus humanus capitis mungkin ya. Ya. Kemudian ada Pyrrhus pubis. Nah, itu dia kutu kemaluan ya. Nah, bentuknya hampir mirip dengan Pediculus humanus capitis. Nanti cari sendiri bagaimana gambarnya, apa bedanya dengan Pediculus humanus. Ada lagi Demodex ya. Nah, kemudian yang penting juga di arthropoda ini dia menyebabkan penyakit miasis ya. Nah, miasis ini salah satu kegunaannya itu adalah pada pada visum atau pada forensik, itu berguna untuk menentukan waktu kematian. Jadi ada jenazah nih mau di visum, kita tak mau tahu waktu kematiannya berapa. Nah, bisa dengan melihat larva lalat yang ada di tubuh mayat itu ya. Nah, itu coba cari juga bagaimana mengidentifikasinya. Jadi lalat itu Musca domestica atau Cryptonia beziana ya. Itu kita lihat dari spirakelnya. Jadi nanti Ibu akan WA-kan tambahan tugas untuk arthropoda ini ya. Oke, mungkin untuk presentasinya kita cukupkan. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Afi, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Ada sering istilah-istilah, Bu, yang keluar dalam helmintologi, Bu. Salah satunya itu Rhabditiform sama Filiform. Nah, itu saya masih nggak ngerti, Bu. Apa maksudnya Rhabditiform sama Filiform? Itu maksudnya apa ya, Bu? Ya, ini larva ya. Jadi ada seperti cacing tambang dan SS, itu dia akan membentuk larva di luar tubuh
ya, jadi di tanah misalnya ya. Jadi larvanya itu, jadi dia perhatikan lagi siklus hidupnya. Lihat lagi siklus hidup cacing tambang dan siklus hidup Strongyloides stercoralis ya. Jadi dia kan telur keluar bersama tinja ya kan, nanti dia berkontak dengan tanah. Di tanah telurnya itu akan menetas dan menghasilkan larva rhabditiform. Jadi larva rhabditiform itu adalah bentuk pertama. Jadi setelah telur menetas berubah dia menjadi larva rhabditiform. Kemudian larva rhabditiform ini kemudian setelah 2 sampai 3 hari dia akan berubah menjadi larva filariform. Ya, nah larva filariform inilah yang merupakan bentuk infektif dari cacing tambang. Dia nanti akan menembus kulit. Ya, nah, ketemu dengan mungkin anak-anak main, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, kemudian dia terinjak di tanah, kontak dengan larva filariform cacing tambang, dia akan menembus kulit. Mungkin kalau mungkin kaki anak itu ditembusnya, nah itu akan masuk, itu menyebabkan anaknya terinfeksi cacing tambang. Jadi bentuk infektifnya larva filariform. Jadi ini adalah bagian dalam siklus hidupnya si cacing. Jadi dia berubah dari telur menjadi larva rhabditiform, menjadi larva filariform, baru nanti masuk ke dalam tubuh menembus kulit, baru nanti dia di kulit berubah menjadi di kulit di dalam mengikuti aliran darah sampai ke paru-paru, refleks batuk masuk ke usus. Nah, di usus nanti dia akan berubah menjadi cacing dewasa. Ya, Afi, udah terjawab pertanyaannya? Baik Bu, terima kasih. Apa Afi ada pertanyaan lagi Bu? Mungkin di daun Strongyloides itu kan ditemukan cacingnya itu yang masuk itu betina Bu. Nah, kenapa betina aja? Dan mereka kan berkembang biaknya itu kan di luar Bu, jantan dan betina. Kenapa jantannya itu tidak masuk ke dalam tubuh manusia? Terima kasih Bu. Di mana Afi baca yang masuk hanya betina? Awalnya Bu, kemarin pas presentasi ada yang ingin bertanya Bu, dan saya searching di CDC Bu, itu yang ditemukan itu pada usus pada manusia itu hanya betina Bu, dan betinanya itu dia nanti akan menghasilkan telur sendiri Bu, parthenogenesis. Nah, itu kenapa Bu? Kenapa nggak jantannya masuk ke dalam tubuh? Aduh, nggak tahu juga Ibu tuh kenapa hanya yang betina yang masuk ya, kenapa yang jantan tidak. Cuman SS ini dia khasnya dibandingkan dengan cacing yang lain ya, dia menjadi dewasa di tanah, bisa menjadi dewasa di tanah ya. Jadi dalam siklus hidupnya itu larva rhabditiform menjadi larva filariform, ada yang masuk ke kulit, larva filariform ada yang menjadi dewasa, menjadi jantan dan betina. Cuman pertanyaan Afi juga nggak tahu Ibu kenapa hanya yang betina saja yang masuk ya. Nanti kita coba cari sama-sama jawabannya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas ya. Jadi untuk tugasnya itu kan kita Ibu suruh mengisi kolom-kolom yang ada di penuntun praktikum ya. Jadi mungkin di penuntun itu banyak ya. Jadi mungkin untuk yang trematoda kan kita bahas hanya beberapa spesies ya. Nah, diutamakan diisi yang spesies yang ada kita bahas ya. Nah, kalau bisa yang lain boleh googling, cari di internet, dilengkapi ya. Cuman yang penting yang ada di PowerPoint. Kemudian untuk yang arthropoda itu nanti akan Ibu WA-kan tambahan yang harus dilengkapi ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya. Ya, satu-satu dulu. Sebutkan namanya. Silakan. Saya Alvin, Bu. Ya, Alvin, silakan. Jadi, Alvin mau nanya Bu, buat tugas yang gambar ini kita gambar pakai pensil warna gitu atau bisa print terus ditempel gitu Bu? Boleh, dua-duanya boleh. Oh, boleh. Baik, terima kasih Bu. Ya. Yang penting ada keterangan-keterangannya ya. Misalnya kalau ini apa nih ya, yang mana oral sucker-nya, yang mana ventral sucker, ini yang mana sekumnya ya. Oke. Yang lain, siapa tadi lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya Bu. Ya?
Di Ya, silakan. bagian Namanya nama saya Hanif, Bu. Hanif. Ya. Kalau saya ingin bertanya di bagian cacing cambuk mungkin, Bu. Waduh. Ya. Trichuris. Kalau nggak salah tadi ada yang namanya busa ya, Bu. Bursa copulacris. Ya. Bursa itu apa ya, Bu, maksudnya? Ini ya, Trichuris trichiura. Yang ada bursa itu adalah di cacing tambang ya. Oh iya, cacing cambuk. Ini ya. Nah, ini bursa copulacris. Ini dia untuk apa? Untuk dia berkopulasi ya. Jadi untuk apa? Kopulasinya dengan cacing betina nanti ya. Oke. Pokoknya yang penting di sini tahu membedakan cacing jantan dan betina. Jadi kalau cacing betina ini ekornya runcing, kalau cacing jantan ekornya ada bursa copulacris. Jadi dia tidak runcing. Nah, kalau kita lihat ini yang lebih jelas nih ya. Seperti apa dia? Ada serabut gitu lah kalau kita lihat di mikroskop lagi ya, diperbesar lagi. Ini dia runcing kalau yang betina ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, kita cukupkan.